Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melalui video ini saya akan merepresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancangan Penambangan Batu Bara Triwulan 4 di PT Arta Mulia Tata Pratama Jobsite PT Buana Bara Eka Pratama, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video saya ini. Topik bahasan yang saya akan presentasikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan penelitian saya, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, masuk kepada topik yang pertama mengenai pendahuluan penelitian saya. Nah, yang pertama itu latar belakang. Indonesia itu pada bulan Juni 2019 tercatat memiliki cadangan batubara terbukti sebesar 39,89 miliar ton. Nah, tentunya cadangan ini nantinya akan dieksploitasi oleh industri-industri pertambangan. Salah satu industri pertambangan yang telah mengeksploitasi batubara ini adalah PT Arta Mulia Tata Pratama, di mana PT Arta Mulia Tata Pratama ini merupakan kontraktor pertambangan yang dikontrak oleh PT Buana Bara Eka Pratama yang dikontrak untuk mengupas overburden untuk mendapatkan batu bara. Metode penambangan yang digunakan oleh PT ini adalah metode tambang terbuka. Untuk mengeksploitasi suatu cadangan batu bara, tentunya diperlu perencanaan tambang yang baik agar prosesnya tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perencanaan tambang itu sendiri merupakan suatu rancangan tambang untuk mencapai batas air penambangan dalam jangka waktu tertentu secara aman dan juga menguntungkan. Nah, salah satu bagian dari perencanaan tambang itu adanya suatu perencanaan produksi dan adanya suatu rancangan penambangan, di mana keduanya ini saling berhubungan karena jikalau ada perencanaan produksi harus ada rancangan penambangan untuk mendapatkan hasil produksi sesuai dengan rencana produksi tersebut. Dan rancangan penambangan bisa dibuat jikalau ada rencana produksinya. Rancangan penambangan itu sendiri dibagi menjadi tiga waktu. Yang pertama long term, yang kedua middle term, dan yang terakhir adalah short term. Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, yaitu pihak PT Arta Mulia Tata Pratama, rancangan penambangan di perusahaan tersebut sudah ada sebelum periode waktu berjalan. Lebih tepatnya itu setiap tahunnya mereka membuat rancangan long term, middle term, dan juga short term-nya. Nah, namun setelah saya melakukan perhitungan cadangan tersisa eh, pada akhir periode triwulan 3 tahun 2019, itu jika dibandingkan dengan target produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu, maka maka target produksi itu tidak mampu eh, mencakup kepada kapasitas sisa rancangan tahunan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas rancangan tahunan itu tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa rancangan triwulan sebelumnya dibuat itu tidak akan dapat dipakai lagi karena eh, jikalau rancangan itu masih dipakai, tentunya akan meningkatkan suatu kapasitas alat ataupun dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari itu diperlukan rancangan triwulan baru untuk memenuhi target produksi yang dibuat untuk triwulan 4. Nah, oleh karena inilah yang melatari saya untuk mengambil judul mengenai rancangan penambangan yang nantinya diharapkan saya mampu menghasilkan suatu rancangan triwulan 4 tahun 2019 untuk memenuhi target produksi perusahaan yang dibuat untuk target produksi triwulan 4 2019. Nah, rumusan masalah saya pada penelitian ini adalah berapa sih jumlah cadangan batu bara yang tersisa dari rancangan tahunan tahun 2019 pada akhir penambangan bulan September 2019, dan bagaimana rancangan penambangan triwulan 4 tahun 2019. Yang selanjutnya adalah berapa sih jumlah alat yang dibutuhkan untuk memenuhi target produksi tersebut. Tujuan penelitian saya adalah yang pertama
menghitung jumlah cadangan tersisa dari rancangan tahunan tahun 2019 pada akhir bulan September 2019 yang merupakan akhir dari triwulan 4 2019. Yang kedua adalah mendapatkan rencana kebutuhan alat untuk kebutuhan produksi pada triwulan 4 tahun 2019. Dan tujuan yang ketiga adalah membuat rancangan penambangan triwulan 4 tahun 2019. Batasan masalah pada penelitian saya ini, yang pertama adalah rencana harian kerja saya mengacu kepada perusahaan, geoteknik berdasarkan rekomendasi perusahaan, parameter rancang disposal berdasarkan rekomendasi perusahaan, rancangan hanya dilakukan untuk produksi dari bulan Oktober 2019 hingga Desember tahun 2019, tidak menghitung biaya produksi, dan yang terakhir adalah desain penyaliran mengikuti perusahaan. Baiklah, masuk ke topik berikutnya, yaitu mengenai landasan teori yang saya pakai. Yang pertama adalah bagaimana sih prinsip dari perhitungan cadangan dengan software pertambangan itu. Nah, prinsipnya itu pada dasarnya menggunakan metode poligon, yang dimana sampel yang dihitung itu diumpamakan seperti prisma, dimana untuk menghitung rumus untuk menghitungnya adalah luas permukaan dikali ketebalan. Nah, data yang dibutuhkan untuk menghitung cadangan ini adalah yang pertama peta topografi, yang kedua data bor dan sebenarnya bor, dan lain-lainnya, seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Terus tahapan dalam perhitungan cadangan itu sendiri adalah yang pertama penentuan pit limit. Pada umumnya tahapannya adalah yang pertama penentuan pit limit, yang kedua pembuatan blok tambang dengan spesifikasi ukuran tertentu, yang ketiga perhitungan cadangan, yang keempat akumulasi cadangan seluruh blok. Nah, landasan teori selanjutnya adalah tahapan perancangan desain tambang. Tahapan dari perancangan desain tambang ini ada 4. Yang pertama, kita harus melakukan penentuan batas menambang terlebih dahulu. Yang kedua, baru penjadwalan produksi. Yang ketiga adalah pemilihan alat untuk memenuhi produksi yang dibuat. Dan selanjutnya barulah kita melakukan suatu perancangan penambangan sesuai dengan target produksi yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kriteria perancangan penambang itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu lebar sequence atau lebar areal kerja itu minimum 10 sampai 100 meter. Nah, ini bergantung kepada alat terbesar yang digunakan. Dan yang kedua adalah rancangan itu sekurang-kurangnya memiliki satu jalan angkut untuk pada pitnya. Nah, alasan dari selanjutnya adalah saya memakai beberapa rumus untuk menghitung berapa sih jalan tambang yang akan saya pakai pada rancangan saya. Yang pertama itu ada rumus tentang lebar jalan, ada grade jalan, dan juga lebar jalan tikungan, di mana rumusnya terlihat pada slide berikut ini. Dan yang selanjutnya adalah saya juga memakai beberapa rumus untuk mendapatkan alat yang akan saya gunakan dalam pemenuhan target produksi yang ditargetkan oleh perusahaan. Nah, rumus-rumus yang saya pakai adalah seperti slide berikut ini. Dan masuk ke topik selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang saya pakai pada penelitian ini. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian saya. Lokasi saya itu telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu lokasi penelitian saya di PT Arta Mulya Tata Pratama. Job site-nya itu PT Manggala Alam Lestari yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, penelitian saya ini saya lakukan dalam penyelesaiannya, penelitian ini membutuhkan waktu dari September 2019 hingga bulan Desember 2020 dengan alokasi penyelesaian skripsi saya seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Untuk alat yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama laptop, software pertambangan, alat tulis, kamera, alat pelindung diri lengkap, meteran. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data-data yang saya perlukan itu ada berupa data primer dan data sekunder. Data primer itu berupa cycle time alat, di mana cycle time alat yang saya ambil ini berupa waktu edar alat gali, muat, dan angkut. Nah, dan juga yang kedua itu data sekunder. Nah, data sekunder yang saya ambil itu seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Berikutnya adalah pengolahan data
Pengolahan data yang saya lakukan pada penelitian ini itu menggunakan software Microsoft Office Excel dan juga perangkat lunak tambang berupa software Mindscape. Nah, tahapan pengolahan data yang saya lakukan adalah pertama-tama saya melakukan perhitungan cadangan tersisa, perhitungan cadangan tersisa untuk rancangan tahunan tahun 2019 pada periode akhir penambangan triwulan 4 tahun 2019. Kemudian saya menghitung jumlah alat yang akan saya gunakan, di mana alat yang saya gunakan ini perhitungannya melihat kepada target produksi yang dibuat oleh perusahaan. Setelah menghitung jumlah alat ini, barulah saya melakukan perancangan tahapan penambangan. Nah, itulah tahapan pengolahan data yang saya lakukan pada penelitian kali ini. Masuk kepada topik selanjutnya, itu hasil dan pembahasan. Nah, perlu diketahui keadaan topografi awal daerah penelitian saya itu pada umumnya memiliki topografi yang bergelombang. Nah, dapat dilihat pada slide ini yang merupakan peta kontur topografi original sebelum dilakukan pertambangan. Dapat dilihat konturnya ini agak rapat, tapi tidak terlalu rapat, dan juga ada lokasi dataran-dataran gitu. Nah, hal ini mengindikasikan juga bahwa topografi daerah penelitian ini merupakan bukit-bukit. Dan setelah dilakukan penambangan, maka topografi daerah lokasi penambangan terlihat seperti pada peta berikut pada slide ini. Terlihat jelas ya bahwa konturnya sangat berubah dari topografi awal tadi. Nah, untuk keadaan endapan daerah penelitian, pada umumnya material penyusun didominasi oleh pasiran dan lempungan, di mana material pasiran berada di dekat topsoil dan di bawahnya itu didominasi oleh material lempung. Ada tujuh lapisan batu bara yang terdapat pada daerah penelitian, yaitu SIM-nya itu dinamakan SIM BL1, BL2, hingga BL7. Namun, SIM yang diproduksi hanya 2 SIM. Yang pertama itu SIM BL6 dan yang kedua SIM BL5. Sebenarnya ada satu SIM lagi yang mampu diproduksi, yaitu SIM BL7, namun SIM BL7 ini tidak masuk kriteria ketebalan SIM yang diproduksi oleh perusahaan, di mana perusahaan memiliki kriteria ketebalan minimum untuk SIM yang diproduksi adalah 40 cm, sementara BL7 ini memiliki ketebalan di bawah 40 cm. Nah, untuk SIM yang diproduksi itu memiliki ketebalan, yaitu SIM BL6 2,3 meter dan SIM BL5 itu 2,5 meter. Dengan interburden antara kedua SIM ini adalah 11 meter. Nah, pada rancangan itu selain geometri ada yang namanya dimasukin parameter geometri jenjang. Nah, geometri jenjang ini merupakan patokan juga untuk pembuatan dalam rancangan, di mana geometri jenjang ini digunakan menjadi patokan berapa jenjang yang akan dibuat pada rancangan. Untuk geometri jenjang ini saya menggunakan geometri dari perusahaan, di mana untuk geometri jenjang pitnya itu saya membuat rancangannya itu single slope-nya 45 derajat, tinggi bench-nya itu 5 meter, dan lebar bench-nya itu 5 meter. Nah, untuk geometri jenjang disposal, single slope-nya itu dibuat lebih rendah dari geometri jenjang pit, karena seperti diketahui, geometri jenjang untuk disposal ini material penyusunnya udah bukan material in situ lagi, bukan material asli lagi. Jadi sudah pasti lerengnya dibuat lebih rendah dari geometri jenjang pit. Nah, untuk geometri jenjang disposal, single slope-nya itu dibuat 25 derajat. Untuk lebar dan tinggi jenjang itu dibuat sama dengan pit, yaitu 5 meter. Nah, salah satu lagi yang menjadi parameter dalam pembuatan rancangan saya itu geometri jalan. Geometri jalan ini saya melakukan beberapa perhitungan
yaitu saya melakukan perhitungan geometri jalan lurus dan geometri jalan tikungan. Untuk kemiringan jalan yang saya gunakan itu maksimumnya adalah 8 hingga 10%. Nah, untuk geometri jalan lurus, setelah melakukan perhitungan, saya mendapatkan 12 meter untuk jalan lurus dan 21,255 meter untuk jalan tikungan. Nah, setelah dimasukkan ini geometri jalan ini belum termasuk kepada paritan dan ruang ruang untuk material soil pada saat perataan jalan atau perawatan jalan itu belum termasuk. Nah, jadi setelah memasukkan parameter-parameter itu untuk geometri jalan lurus menjadi 15 meter dan untuk geometri jalan tikungan menjadi 25 meter. Nah, selanjutnya saya melakukan proses pengolahan data yang pertama, yaitu perhitungan cadangan. Nah, perhitungan cadangan yang saya lakukan ini adalah cadangan tersisa pada rancangan tahunan tahun 2019 pada akhir periode rancangan penambangan triwulan 4 tahun 2019. Nah, prinsip dari perhitungan cadangan ini adalah saya menggunakan dua data, yaitu data triangle rancangan tahunan tahun 2019 yang dijadikan sebagai bottom surface perhitungannya, dan yang kedua itu adalah triangle update situasi triwulan 3 sebagai top surface. Jadi prinsip perhitungannya adalah data ini ditrianglekan, kedua data ini ditrianglekan, kemudian ditimpa. Nah, ada ruang yang kosong atau tidak terpotong itulah, maksudnya ada suatu ruang yang terpotong. Nah, ruang dari kedua triangle ini, nah kemudian kedua ruang yang dipotong itulah yang dihitung sebagai eh, sisa dari cadangan tahunan, sisa dari cadangannya. Sisa cadangan ini berupa batu bara dan juga overburden. Nah, inilah hasil perhitungan cadangan tersisa yang saya lakukan, di mana untuk overburden total sisa cadangannya adalah 1.260.000 sekian ton. Maaf, untuk overburdennya itu 1.260.764, dan untuk batu baranya itu sebesar 258.446 ton dengan SR 4,56. Nah, jika dibandingkan dengan target produksi perusahaan yang hanya untuk triwulan 4 itu adalah 630.000 BCM untuk overburden dan juga 89.370 ton. Nah, jika dibandingkan itu kapasitas rancangan yang dipunya itu minus, yang tidak terbukti itu minus 630.627 BCM untuk overburdennya, dan untuk batu baranya itu minus 169.466 ton batu bara. Seharusnya itu jika ingin kapasitas rancangan tahunan itu habis sesuai dengan rancangan yang dibuat, itu seharusnya target produksi yang dipunyai oleh perusahaan per bulannya itu untuk OB, per bulannya untuk bulan masing-masing bulan pada triwulan 4 ini adalah untuk OB sebesar 420.000, dan untuk batu bara itu adalah 46,148 ton. Nah, jika target produksi dibuat sebesar inilah, baru kapasitas rancangan tahunan yang dibuat itu dapat terpenuhi sepenuhnya. Nah, hal ini berdasarkan penjelasan tadi, hal ini mendasari bahwa rancangan triwulan yang dibuat awal periode tahun itu tidak dapat lagi dipakai. Karena sebenarnya kalau rancangan itu dipakai, harusnya eh, rancang rancangan tidak ada lagi sisa dari cadangan ini. Jadi sebenarnya harusnya itu target produksi yang dibuat adalah berdasarkan rancangan triwulan sebelumnya. Nah, dari adanya minus dari cadangan ini mengindikasikan bahwa dia itu memiliki eh, kekurangan produksi gitu. Kapasitasnya tidak terpenuhi.
Nah, maka dari itu perlu dibuat suatu rancangan baru. Rancangan ini menyesuaikan dengan target produksi baru yang dibuat oleh perusahaan. Gitu. Harusnya itu kalau misalnya rancangan tidak perlu dibuat, itu harusnya kapasitas dari rancangan tahunan itu habis tereksploitasi seluruhnya. Nah, selanjutnya saya melakukan pengolahan data selanjutnya itu saya melakukan perhitungan jumlah alat yang akan dipakai untuk pemenuhan target produksi triwulan 4. Pertama-tama dalam perhitungan jumlah alat itu saya harus mengetahui dulu banyak alat yang dipunyai oleh perusahaan. Di mana banyak alat yang dipunyai oleh perusahaan ini eh, sesuai pada tabel di bawah. Pada tabel sebelah kanan, sebelah situ maksudnya. Dan yang tabel bawah ini sebenarnya itu adalah target produksi. Maaf, ada kesalahan penulisan judulnya. Sebenarnya ini adalah target produksi yang dipunyai perusahaan. Di mana target produksi yang dipunyai perusahaan itu untuk per bulannya dan juga per triwulannya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dalam perhitungan jumlah alat selanjutnya itu harus diketahui standar parameter operasional, di mana standar parameter operasional ini menunjukkan berapa sih jam kerja yang mampu kita gunakan secara efektif dan efisien pada triwulan 4. Dapat dilihat ini untuk jam kerja total per bulannya per bulannya dari bulan Oktober hingga Desember, dan jika ditotalkan itu maka didapatkan total jam kerjanya itu yaitu 1.645 jam untuk triwulan 4. Nah, selanjutnya adalah saya melakukan lagi perhitungan produktivitas alat gali muat dan alat angkut, di mana untuk produktivitas alat gali muatnya itu saya mendapatkan hasil 217 BCM per jam, dan untuk produktivitas alat angkutnya 50,58 BCM per jam. Nah, jadi masuklah saya kepada berapa sih perhitungan alat mekanis yang akan saya gunakan setelah saya melakukan beberapa tahap sebelumnya. Nah, target produksi untuk triwulan 4 itu kan sebesar 630.137 BCM yang akan diproduksi oleh 10 unit DT PAU dan 4 unit HM400. Nah, berdasarkan jumlah alat ini, maka saya membagi produksi yang akan lakukan oleh unit VAU itu sebesar 60% dari target produksi, dan untuk unit HM itu sebesar 40% dari target produksi. Di mana nanti VAU dan HM ini dipisahkan menjadi masing-masing fleet. Fleet 1 itu dijadikan VAU yang berpasangan dengan eskavator ZX 350, dan fleet 2 itu dijadikan HM 400 yang berpasangan dengan eskavator ZX 350. Nah, jadi disimpulkan bahwa untuk fleet 1 akan memproduksi produksi yang ditargetkan sebesar 378.000 BCM, dan untuk fleet 2 akan memproduksi 252.000 BCM. Nah, setelah dilakukan perhitungan seperti pada slide ini, didapatkan untuk mengeksploitasi target produksi yang telah dibutuhkan untuk fleet 1 yaitu 1 unit alat gali muat ZX 350 dengan 7 unit VAU. Dan fleet 2 itu dibutuhkan 1 alat gali muat ZX 350 dengan yang berpasangan dengan 3 unit ini yang di bawah ini terdapat penulisan lagi, itu maksud saya adalah HM bukan VAU. Jadi untuk V2 itu berpasangan 1 unit ZX 350 dengan 3 unit HM. Nah, setelah masuk kepada tahap selanjutnya, tahap pengolahan data selanjutnya itu
saya setelah melakukan beberapa tahapan sebelumnya, barulah saya melakukan suatu rancangan penambangan. Rancangan penambangan yang saya buat pertama kali adalah rancangan triwulan 4 tahun 2019. Di mana rancangan triwulan yang saya buat ini ditunjukkan seperti pada peta berikut ini. Nah, terdapat rancangan ini saya buat rancangan pitnya dan juga rancangan untuk disposalnya. Rancangan ini memiliki luas 3,3 hektar untuk pit, 7,3 hektar untuk pit, dan kapasitas rancangannya itu sebesar 651.203 BCM dan 94.008 ton untuk batu bara. Nah, untuk melihat bagaimana sih sayatan yang bagaimana sih potongan yang dihasilkan dari rancangan yang telah saya buat ini. Nah, untuk melihat itu semua diperlukan suatu cross section, di mana untuk membuat cross section itu dibutuhkan dulu garis sayatan yang menjadi garis sayatan ini menjadi daerah yang akan ditunjukkan pada cross section. Nah, untuk garis sayatannya itu terlihat pada peta berikut, pada slide ini. Nah, garis sayatan untuk pitnya itu ada dua yang saya buat, yaitu yang pertama garis sayatan yang searah dengan dip yang ditunjukkan oleh garis berwarna yang mengarah ke utara, dan garis yang searah strike. Dan untuk garis sayatan disposal itu saya buat dua juga, di mana garisnya ini garis vertikal dan garis horizontal. Nah, setelah dilakukan cross section melalui garis-garis tersebut, untuk hasil sayatan pitnya yang searah dengan dip ditunjukkan pada slide berikut ini. Nah, di sini terlihat tuh yang warna pink itu merupakan rancangan triwulan yang saya buat, dan yang warna merah itu merupakan update situasi triwulan 3 sebelumnya, dan warna coklat itu menunjukkan garis topografi original daerah penelitian atau daerah yang tersayat oleh garis sayatan tadi. Nah, berikut ini adalah hasil sayatan pit yang searah dengan strike batu bara. Nah, berikutnya adalah hasil sayatan vertikal disposal. Nah, kalau disposal ini yang warna merah itu merupakan update disposal triwulan 3 sebelumnya, dan yang warna biru muda ini adalah rancangan disposal yang saya buat. Ini adalah hasil sayatan horizontal disposal. Berikutnya yaitu pada rancangan penambang itu tidak populer saya masukkan sistem penyalirannya, di mana sistem penyaliran ini saya mengikuti rekomendasi di perusahaan yang sistem penyalirannya itu dibuat paritan di sisi rancangan sebesar 1 meter dengan kemiringan paritannya itu sebesar 75 derajat. Nah, dapat dilihat ini saya mengsayat pada daerah yang di zoom kotak ini. Nah, dapat ditampilkan di situ, dan kemudian hasil sayatannya dapat terlihat itu sudah pas dimensi dari paritannya itu 1 meter. Nah, setelah saya melakukan rancangan triwulan 4, saya membagi lagi rancangan triwulan 4 itu menjadi unit-unit rancangan lebih kecil, yaitu untuk rancangan per bulan. Nah, rancangan per bulan itu ada rancangan bulan Oktober, November, dan juga Desember. Untuk rancangan bulan Oktober saya buat seperti pada peta di slide ini. Nah, pada rancangan Oktober ini saya melakukan rancangan dengan pengupasan overburden hingga RL15, dan juga pengupasan batu bara pada
sehingga fluor B5 ditunjukkan untuk pengupasan overburden itu pada poligon berwarna pink, dan untuk batu bara itu poligon berwarna hitam. Nah, luas dari pengupasan overburdennya itu 4,2 hektar. Kapasitas yang dipunyai oleh rancangan ini adalah 233.528 untuk overburden dan 32.892 untuk ton untuk batu bara. Nah, jika dibandingkan dengan target produksi yang dipunyai oleh perusahaan, maka kapasitas dari rancangan ini memiliki deviasi sebesar 3,68% untuk overburden dan 6,45% untuk batu bara. Nah, kemudian untuk rancangan bulan November, saya buat seperti pada peta berikut ini. Saya melakukan rancangan dengan mengeksploitasi batu bara hingga fluor Bl6 pada poligon berwarna hitam dan pengupasan overburden pada poligon berwarna pink hingga RL10, di mana luas dari rancangan untuk bulan November ini adalah 4,1 hektar dengan kapasitas rancangan sebesar 224.934 BCM dan batu bara sebesar 31.355 ton. Jika dibandingkan kembali dengan target produksi, maka kapasitas rancangan ini memiliki deviasi 2,87% untuk overburden dan 3,97% untuk batu bara. Rancangan terakhir yaitu rancangan bulan Desember. Nah, rancangan bulan Desember ini ada dua bagian SIM yang saya buat rancangannya, yaitu SIM BL5 dan SIM BL6. Terlihat pada poligon warna hitam juga. Dan untuk pengupasan overburden terlihat pada poligon berwarna pink. Nah, untuk luas daerah rancangan bulan Desember ini seluas 3,7 hektar dan kapasitas yang dipunyai oleh rancangan ini adalah 192.740 BCM untuk overburden dan 29.761 ton untuk batu bara. Jika dibandingkan dengan target produksi yang dipunyai perusahaan untuk bulan Oktober, maka kapasitas rancangan ini memiliki deviasi 3,11% untuk overburden dan 4,28% untuk batu bara. Nah, baiklah, masuk kepada topik terakhir, yaitu penutup. Nah, setelah saya melakukan penelitian ini, maka dapat disimpulkan secara keseluruhannya adalah yang pertama, cadangan tersisa untuk periode penambangan tahun 2019 yang dihitung dari update situasi EOM September 2019 atau akhir penambangan periode triwulan 4 tahun 2019 adalah sebesar 258.446 ton untuk batu bara dengan overburden sebesar 1.260.764 BCM. Jadi, untuk memproduksi cadangan tersisa sebenarnya pada periode tahun 2019 dibutuhkan produksi sebesar 81.186 ton batubara dan 420.254 BCM overburden untuk setiap bulan yang tersisa pada triwulan 4 periode penambangan 2019. Yang kesimpulan yang kedua adalah rancangan penambangan triwulan 4 tahun 2019 dibuat dengan luas area penambangan 7,3 hektar dengan kapasitas rancangan tersebut menghasilkan 94.000 ton cadangan batubara dengan overburden yang harus digali sebesar 651.203 BCM sehingga menghasilkan nilai stripping ratio 6,92. Nah, disimpulkan juga rencana alat yang akan digunakan untuk periode penambangan triwulan 4 tahun 2019 ini adalah sebanyak 2 fleet untuk pembongkaran OB dan 1 fleet untuk pembongkaran batubara. Untuk fleet 1 OB diisi dengan 1 unit eskavator ZX350 yang berpasangan dengan 3 unit HD Komatsu atau HM400 dan fleet 2 diisi dengan 1 unit eskavator ZX350 yang berpasangan dengan 7 DTV tipe 336 sedangkan
Fluid batubara diisi dengan satu unit eskavator ZX 350 yang berpasangan dengan 3 DTV tipe 336. Nah, saran yang saya hasilkan dari penelitian ini adalah sebaiknya alat-alat produksi yang standby pada periode penambangan triwulan 4 itu dapat digunakan seluruhnya agar kapasitas produksi dapat tingkatkan lagi. Nah, tadi kan setelah saya melakukan perhitungan itu ada alat-alat yang tidak terpakai. Nah, sebaiknya itu dimanfaatkan. Dan yang kedua itu adalah perlunya peningkatan kapasitas produksi untuk periode penambangan selanjutnya, yaitu periode penambangan tahun 2020, agar sisa periode untuk produksi untuk periode tahun 2019 yang tidak tercapai dapat ditutupi. Nah, demikianlah presentasi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf dan eh, terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada dosen-dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi sidang hasil saya kali ini. Sebagai penutup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.